Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah yang kudus pada pagi ini. Kita tunduk kepala dan sembahlah Tuhan beberapa saat. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari sorga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang patut untuk dimuliakan dan patut untuk ditinggikan. Berdatang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat
Bapa Surgawi, telah kami mempersembahkan puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya semua persembahan pujian yang telah dipersembahkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati ke hadapan hadirat-Mu. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi firman-Mu, sebab firman-Mu ini harus diberitakan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, mendorong kami supaya kami berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa, sehingga firman yang disampaikan melalui hamba-Mu pada pagi ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dan bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan, pada pagi ini 2 ayat diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Kitab Injil Yohanes pasal 1. Ayat 41 dan ayat yang ke-42. Saya baca 2 ayat ini kepada kita semua. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Saya ulangi, ia membawanya, yaitu Andreas membawa saudaranya Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kita, atau saya ulangi lagi bahasa ini, kata-kata ini, tanpa kita menyadari kita sudah sampai pada bulan Juni. Waktu itu berjalan sedemikian cepat. Baru saja kita memperingati Natal tahun 2019, memasuki tahun baru 2020, Januari, Februari, akhirnya sekarang tanpa sadar kita sudah tiba pada bulan Juni, sudah masuk kepada pertengahan tahun ini, tahun 2020. Waktu berjalan sedemikian cepat. Dulu kita masih kanak-kanak, sekarang kita sudah dewasa. Saya sendiri sudah mulai menua. Sedemikian cepat waktu ini. Oleh sebab itu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang harus aku lakukan bagi kerajaan Allah? Ingat, hidup kita di dalam dunia ini seperti kata orang Jawa, hidup ini hanya mampir ngombe, mampir minum. Sesudah itu, saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita masing-masing pribadi. Ketika Tuhan memanggil seseorang tanpa pandang usia atau umur. Bisa saja anak itu dalam kandungan ibu telah meninggal. Bisa baik dipanggil Tuhan. Bertumbuh menjadi anak, Tuhan bisa memanggil dia. Remaja, kemudian pemuda, Tuhan bisa memanggil. Sampai kepada dewasa, memasuki mahligai rumah tangga, Tuhan bisa memanggil. Tapi ada yang memang sudah lanjut usia, baru Tuhan memanggil. Tapi saya mau katakan kepada kita semua pada pagi ini bahwa masalah umur itu sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Yang penting di sini ialah sekarang kita sudah menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua.
kita sudah belajar mengenal siapakah itu Allah kita. Allah di dalam Yesus Tuhan. Yesus telah berjanji, ini janji yang luar biasa bagi semua orang percaya di seluruh dunia. Ini janjinya bahwa aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput kamu sekalian supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, harus kita sadar bahwa tempat kita yang kekal, ya bukan sementara. Di dunia hidup ini hanya mampir ngombe, mampir minum, hanya sementara saja kita ada di dalam dunia ini. Tapi tempat yang kekal, tempat yang mulia, di mana di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada kesengsaraan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kedukaan, di sana tidak ada kematian, dan di sana tidak ada penjahat-penjahat. Sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kasih dan damai kekal, dari kekal hingga kepada kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, camkan ini sungguh-sungguh. Tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Dia memberikan kepada kita untuk kita hidup sementara di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa artinya hidup? Ada orang berpikir hidup ini cari makan, cari minum, makan, minum, kemudian sudah, itulah kelompok orang. Ada kelompok orang yang punya prinsip, saya harus bekerja sekuat tenaga, saya harus membanting tulang sampai namaku tersohor, terkenal di seluruh dunia. Ataukah di lain pihak, kalau diizinkan, diberikan kesempatan, saya akan menjadi seorang pejabat, ya, baik anggota DPR, MPR, menteri, atau mungkin jadi presiden atau wakil presiden. Itu sekelompok orang punya kerinduan seperti itu. Bahkan di pihak lain ada orang yang merindukan supaya dia kaya raya di dalam dunia ini. Sebagai seorang yang betul-betul kaya, bekerja keras sampai sungguh-sungguh dia menikmati kekayaan yang luar biasa itu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun dia menjadi pejabat, dia menjadi orang terkenal, menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang begitu hebat, tapi faktanya adalah hidup ini hanya mampir ngombe, mampir minum, hanya sementara. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memahami tentang apa arti hidup ini, lalu apa yang kita lakukan. Apakah tidak perlu kita bekerja? Harus bekerja. Tetapi yang paling terutama di sini ialah hidup kita harus bermakna, harus berguna bagi sesama manusia kita di dalam kerajaan Allah. Baru saja kita membaca 2 ayat yang baru saja disampaikan kepada kita pada pagi ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 dan ayat yang ke-42. Kita menemukan ada seorang murid. Ini adalah murid pertama daripada Tuhan Yesus. Ada 2 murid pertama yang mengikuti Yesus pertama kali, yaitu Andreas dan Yohanes. Andreas dan Yohanes sebenarnya mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Bahwa setiap kali Yohanes berdiri di Sungai Yordan dan banyak orang datang minta dibaptis. Selain itu ada murid-murid khusus dari Yohanes Pembaptis, dan 2 diantaranya bernama, satu Yohanes dan satu namanya Andreas. Yohanes Pembaptis selalu memberitahukan kepada murid-muridnya tentang Mesias akan datang. Jika Mesias itu datang, tali kasutnya saja aku tidak layak untuk membukakannya. Dia adalah anak Allah. Jika dia sudah tiba, jika dia sudah datang, ikutlah dia. Tinggalkan aku, ikutlah dia. Nah, saudara-saudara, dalam pasal 1 ini kalau kita baca ayat-ayat yang di atas, menjelaskan bahwa pada waktu itu Yohanes dan Andreas bersama-sama dengan gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, di Sungai Yordan. Dan ketika
Yohanes Pembaptis membaptiskan orang di Sungai Yordan, datanglah Yesus. Datanglah Yesus. Lalu Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya, inilah dia, inilah Mesias yang telah aku sampaikan kepada kamu sekalian. Ketika Yohanes dan Andreas mendengar perkataan dari gurunya yang bernama Yohanes Pembaptis, mereka tinggalkan gurunya lalu ikut Yesus. Lalu di dalam pembacaan ini bahwa akhirnya mereka ikut Yesus dan mereka tahu di mana Yesus tinggal. Lalu mereka mendengar perkataan-perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Saudara sekalian, bahwa Yohanes dan Andreas atau Andreas dan Yohanes, mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, dan mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang sedemikian hebat, luar biasa. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, begitu jauh, begitu berbeda. Ternyata Yesus lebih luar biasa, lebih hebat. Setiap perkataan-perkataannya itu penuh dengan kuasa. Dan karena itu Andreas, ya saya mau tekankan kepada saudara jemaat pada pagi ini, Andreas begitu terpesona, begitu mengagumkan perkataan daripada Yesus. Dia begitu merasa bahwa inilah dia. Saya harus pergi ke rumah saya. Saya kembali ke rumah saya. Untuk apa? Bapak ibu saudara-saudara, dia mengingat saudaranya. Dia mengingat kakaknya yang bernama Simon. Dia harus memberitahukan kepada kakaknya bahwa dia telah bertemu dengan Yesus. Yesus itu luar biasa. Perkataannya penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa, luar biasa. Belum pernah saya bertemu dengan guru-guru siapapun yang kehidupannya, perkataannya lebih seperti Yesus. Tidak ada. Oleh karena itu, dia menyampaikan kepada kakaknya, saudaranya, Simon, mari kita pergi dan bertemu dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-42, saya baca ini kepada kita semua. Dalam ayat yang ke-42, ketika Andreas membawa kakaknya, saudaranya, Simon, bertemu dengan Yesus. Ayat 42 di sini dikatakan begini. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia, yaitu memandang Simon, dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Ketika Simon dibawa kepada Yesus, Andreas tidak berkata kepada Yesus bahwa Yesus, guru, inilah saudaraku yang namanya Simon. Tidak. Andreas hanya mempertemukan kakaknya Simon kepada Yesus. Dan betapa kaget Simon pada waktu itu. Yesus berkata, engkau Simon. Wah, kaget dia. Bagaimana mungkin pribadi ini mengenal nama saya, tahu nama saya? Kalau dia tahu nama saya, dia pasti tahu seluruh kehidupan saya, semua yang ada di dalam pikiran hati saya, pasti dia tahu. Dan dengarlah perkataan Yesus kepadanya, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Andreas, saya mau tekankan kepada kita semua pada pagi ini. Andreas tidak berpikir panjang bahwa apakah yang akan terjadi kepada kakaknya. Dia tidak berpikir panjang itu. Yang penting ialah dia menemukan kakaknya Simon dan bawa kepada Yesus. Itu sudah cukup bagi dia. Lebih daripada itu, dia tidak berpikir panjang lebar lagi. Yang penting kakaknya bertemu dengan Yesus. Bapak ibu saudara-saudara, mari kita melihat langkah perjalanan daripada Simon yang disebut Petrus ini. 3 tahun kemudian,
Ketika Yesus naik ke sorga, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, siapakah yang berdiri di hadapan orang banyak itu? Siapa? Simon, Petrus. Andreas namanya sudah hilang, tapi kakaknya luar biasa, berdiri di hadapan ribuan orang. Dan pada waktu itu Petrus atau Simon itu mulai berkhotbah. Andreas bingung, wah, ternyata kakak saya ini luar biasa dahsyat. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Dan ketika dia selesai khotbah, dia menantang orang banyak itu. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, 3.000 orang bertobat dan dibaptis oleh rasul-rasul pada waktu itu. Hebat! Andreas tidak pernah membayangkan, Andreas tidak pernah memikirkan bahwa di kemudian hari kakaknya dipakai Tuhan secara dahsyat. Seandainya saja, saya berpikir dan saya merenungkan ini, seandainya saja kalau Andreas tidak punya inisiatif untuk memberitahukan kepada kakaknya Simon dibawakan kepada Yesus, mungkin ceritanya akan lain. Pasti cerita akan lain. Tapi sekali lagi, Andreas punya kerinduan besar, cukup membawa kakaknya kepada Yesus. Dan nantinya Yesus memproses dia. Dan puji nama Tuhan bahwa melalui Andreas, Simon bertobat, diberi nama Petrus. Dan sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 2 kali khotbah 5.000 orang bertobat, 3 kali khotbah. Dr. Lukas tidak dapat membuat statistik itu oleh karena pelayanan yang dahsyat dari Rasul Petrus. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, inilah arti daripada hidup itu. Andreas dia memahami betul tentang hidup ini. Walaupun dia tidak menjadi pengkhotbah terbesar, yang penting ialah cukup membawa satu jiwa kepada Yesus. Biarlah Yesus yang akan memproses orang itu. Selanjutnya ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi bagi orang yang kita bawa kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKN Ebenezer Semarang, kita harus sadar bahwa dulu kita belum mengenal Yesus. Itu betul. Tetapi pada akhirnya kita sudah kenal Yesus. Mungkin melalui orang tua kita, melalui pendeta, melalui teman, melalui siapapun. Yang penting kita dibawa kepada Yesus. Ingat, setiap orang memiliki skill, kemampuan masing-masing. Dan Tuhan akan memproses itu menjadi orang-orang hebat di waktu-waktu yang akan datang. Kita harus melihat ke arah sana, Bapak Ibu. Saudara-saudara, hidup ini bermakna apabila kita merindukan keselamatan jiwa. Sekalipun itu hanya satu orang, seperti Andreas. Tidak banyak orang, cukup satu orang. Tapi dari satu orang itu, tadi kita sudah dengar bahwa kakaknya yang bernama Simon, yang dikenal menjadi Petrus itu, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. 2 kali berkhotbah 5.000 orang bertobat. 3 kali dia khotbah. Dr. Lukas tidak dapat membuat statistik karena ribuan orang sudah datang kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Itulah arti daripada kehidupan ini. Bapak Ibu, hidup kita mampir ngombe, mampir minum. Apa yang telah kita lakukan buat kerajaan Allah. Apa yang kita sudah lakukan. Betul, kita bekerja, kita studi, kita bisa mendapat gelar, kita bisa mendapat pekerjaan yang luar biasa. Itu adalah, saya mau katakan kepada saudara, pekerjaan, kekayaan, pangkat, jabatan, itu adalah tambahan, berkat tambahan buat kita. Tapi yang paling terutama di sini adalah kalau kita dapat membawa satu jiwa dipersembahkan kepada Allah.
itu sangat bermakna dan sangat mulia di hadapan Tuhan. Satu jiwa kita bawa kepada Yesus. Puji Tuhan, upah besar di seberang sana. Adalah seorang guru sekolah minggu. Bapak Ibu ingat nama ini, guru sekolah minggu. Dia mengajar anak-anak sekolah minggu. Itulah tugas dia. Pada suatu ketika guru sekolah minggu ini berjalan di dalam kota, ini di Amerika, dia melihat ada seorang anak yang sementara membersihkan sepatu-sepatu, menjual sepatu di pinggir jalan itu, menjahit sepatu. Lalu guru sekolah minggu ini mendekati anak ini. Lalu anak ini diberitakan Injil. Tadinya dia tidak mau, tapi kesetiaan daripada guru sekolah minggu ini, pada akhirnya anak ini dibawa ke sekolah minggu. Ketika dia dibawa ke sekolah minggu, malumlah dia orang desa, bahasanya juga sedemikian morat-marit, ditertawai oleh teman-teman sekolah minggu yang lain. Akhirnya anak ini malu dan dia pulang, dia pergi. Pertanyaannya adalah, apakah guru sekolah minggu ini tidak mengingat lagi anak sekolah minggu yang dibawa ke sekolah minggu ini? Oh tidak, dia memperhatikan sana sini. Ternyata anak sekolah minggu baru ini telah hilang. Dia pergi lagi mencari. Akhirnya menemukan kembali anak ini. Dibawa lagi ke sekolah minggu. Dia diberi dorongan, kamu jangan malu, walaupun kamu ditertawain, kamu tidak usah malu. Kamu sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku, guru sekolah minggu ini tidak pernah membayangkan bahwa 15 tahun kemudian, ingat ini Bapak Ibu, 15 tahun kemudian, anak sekolah minggu tadi yang pada akhirnya sudah tidak ketemu lagi dengan guru sekolah minggunya, dia sudah menjadi seorang penginjil yang dahsyat, penginjil yang sangat terkenal. Ketika dia berkhotbah, ribuan orang datang mendengar khotbah dia. Dari kota ke kota, dari seluruh Amerika datang kepadanya. Seorang pengkhotbah yang dahsyat. Sekali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Siapa nama anak sekolah minggu yang dicari dan ditemukan oleh guru sekolah minggu yang bernama Edward Kimball? Guru sekolah minggu itu namanya Edward Kimball. Lalu siapakah guru anak sekolah minggu yang sedemikian terkenal itu? Dan gurunya tahu namanya. Namanya adalah D.L. Moody. Suatu ketika D.L. Moody khotbah, cerita ini sudah sampai ke telinga Edward Kimball, dan dia ingin mendengar langsung khotbah daripada anak sekolah minggunya itu. Ketika dia datang, dia melihat ribuan orang, dan D.L. Moody mulai berkhotbah. Wow, banyak orang menangis, banyak orang menyerahkan diri. Dan guru sekolah minggunya berkata, oh Tuhan, jika 15 tahun yang lalu aku tidak membawa D.L. Moody datang mengenal Yesus, tidak mungkin hari ini aku dapat melihat dia berdiri di depan mimbar, di depan orang banyak. Tidak mungkin itu. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Hanya satu Edward Kimball, satu guru sekolah minggu, dia bisa mempersembahkan satu jiwa yang namanya D.L. Moody kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai anak sekolah minggunya secara dahsyat. Bahwa D.L. Moody sebagai pengkhotbah terbesar dalam abad yang ke-19. Saudara-saudara, ribuan orang di seluruh dunia mengenal siapakah penginjil besar ini. D.L. Moody namanya. Saudara-saudara, dari cerita ini orang memahami tentang apa arti hidup ini. Bahwa keselamatan jiwa sedemikian penting.
Keselamatan jiwa sedemikian begitu penting. Jangan membiarkan hari lepas hari tanpa kita tidak merindukan keselamatan jiwa. Saya menantang engkau sebagai jemaat Tuhan, supaya mari beritahukan kepada, mungkin itu hanya satu orang, tapi jangan putus asa karena hanya satu orang. Jangan putus asa itu. Siapa tahu 10-20 tahun mendatang, orang yang kita bawa kepada Yesus itu menjadi orang hebat, orang terkenal di bangsa dan negara ini. Siapa tahu itu. Hidup yang berarti adalah hidup untuk Tuhan, hidup untuk mencari jiwa, hidup untuk menyelamatkan jiwa. Kita mungkin tidak seperti D.L. Moody, mungkin kita tidak seperti Petrus, tapi cukup kita seperti Andreas, cukup kita seperti Edward Kimball. Mereka tidak pandai berkhotbah, tidak, tapi di dalam kerinduan mereka, dalam hati mereka, aku akan membawa satu jiwa. Mungkin dia masih kecil, saya akan membawa dia kepada Yesus. Mungkin dia anak-anak, mungkin dia remaja, mungkin dia pemuda, mungkin dia dewasa atau orang tua, siapapun dia, tanpa pandang umur di sini. Yang penting ialah saya membawa dia kepada Yesus. Seperti Andreas, seperti Edward Kimball. Saudara-saudara jemaat, Tuhan mau hidup kita berguna. Jikalau hidup kita sembarangan, tidak menjadi contoh dan teladan yang baik bagi khususnya keluarga kita dan masyarakat kita, akan menjadi malapetaka besar di kemudian hari bagi anak-anak kita dan masyarakat. Hitler, saudara-saudara yang sekolah sudah tahu siapakah itu Hitler, pemimpin Jerman yang terkenal itu. Hitler, mengapa dia begitu sadis? Dialah pemimpin Jerman pada waktu itu yang memerintahkan untuk pembunuhan besar-besar kepada jutaan orang-orang Yahudi di Jerman pada waktu itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Dulu dia masih kanak-kanak, sekarang dia menjadi pemimpin besar, pemimpin Jerman terkenal. Pada waktu ini ceritanya, Bapak Ibu camkan ini sungguh-sungguh, supaya apa? Hidup kita harus menjadi bermakna, berguna bagi sesama kita. Pada waktu dia kanak-kanak, ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah atau kawin lagi dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi. Dalam keluarga ini ternyata bapak tirinya itu sedemikian jahat. Seringkali dia memukul ibunya. Seringkali, tiap kali ada bapak tirinya selalu menghajar ibunya. Dan bukan saja ibunya dihajar, dia Hitler ini juga dihajar. Lalu di dalam hatinya, anak ini satu kali kelak nanti, ketika aku besar, aku menjadi orang yang terkenal, aku akan membalas dendam kepada bangsa ayah tiriku ini. Dan benar, sejarah mencatat, akhirnya Hitler menjadi pemimpin yang sangat terkenal, sadis, pemimpin Jerman yang luar biasa itu. Dialah yang memerintahkan untuk membasmi, membunuh jutaan orang di Jerman maupun di negara-negara Eropa lainnya. Ini karena apa? Oleh karena sikap orang tua, sikap kita terhadap sesama manusia kita yang tidak berperi kemanusiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah cerita ini mengingatkan kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa hidup
yang bermakna, yang membuat nama Bapa di sorga dipermuliakan, dicatat dengan tinta emas di dalam kitab kehidupan di sorga. Apabila kita di dalam dunia ini dapat membawa satu saja, tidak usah banyak, satu saja jiwa, kita persembahkan kepada Tuhan. Hargailah setiap orang, walaupun itu dia kanak-kanak, walaupun dia masih kecil, mungkin dia sudah remaja, dia sudah pemuda. Hargailah setiap orang, tapi intinya ialah melalui kehidupan kita membawa keselamatan bagi mereka semua. Bapak Ibu, hidup kita mampir ngombe. Hidup ini singkat. Saya menantang Bapak Ibu agar perhatikanlah sesama manusia kita sebangsa dan setanah air. Saya ingin katakan kepada kita semua pada pagi ini, penduduk Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia tidak percaya kepada Yesus. Itu jumlahnya berapa? Ratusan juta jiwa di negara dan bangsa kita. Di kota Semarang saja itu 2 juta lebih jiwa yang belum percaya kepada Yesus Tuhan. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab kita di masyarakat di mana kita berada, di rumah di tempat di mana kita berada, di sekolah di tempat di mana kita berada, di mana saja tempat pekerjaan kita, di mana kita berada. Ingat, hidup itu bermakna apabila kita dapat membawa kabar selamat bagi satu orang untuk diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah arti daripada kehidupan sesungguhnya. Jika kita sudah melakukan itu, dapat membawa satu jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, nama kita dan nama orang yang diselamatkan itu dicatat dengan tinta emas dalam kitab kehidupan di surga rumah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mendorong kita semua. Saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, saya tidak tahu itu. Tetapi mari kita mempergunakan hidup ini. Waktu ini singkat, hidup ini singkat. Kiranya Tuhan memakai kita sesuai dengan talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ingat jiwa, ingat jiwa, ingat jiwa. Beberapa hari terakhir ini, saudara, saya harus sampaikan kepada saudara, saya terus melayani satu orang, satu orang lewat HP. Saya terus berkomunikasi kepadanya, saya terus mendorong dia, dan dia sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Dan dia sudah berkata, Pak Tede, saya mau melayani Tuhan. Saya akan memperhatikan orang-orang terlantar, orang-orang yang di bawah kolom-kolom jembatan, orang-orang yang sengsara. Saya rela untuk mau melayani mereka. Luar biasa bukan? Hanya satu jiwa. Bapak Ibu saudara-saudara, orang ini adalah seorang polisi, sudah pangkatnya cukup tinggi, tapi dia rela meninggalkan itu, mempersembahkan hidupnya kepada Yesus, dan dia mau melayani Tuhan. Dia tidak mau jadi pendeta, tapi dia mau melayani orang-orang yang low class, orang-orang yang di bawah kolom-kolom jembatan, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan, di bawah emper-emper toko, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Itulah impian dia, itulah visi dia. Dan saya terus mendorong dia supaya layanilah Tuhan, layanilah sesamamu manusia dengan segenap hati. Satu ketika nanti dia akan datang ke Semarang, dan dia akan bersama saya akan mengunjungi beberapa tempat yang notabene orang-orang itu perlu ditolong, perlu dilayani. Saya bangga bahwa orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, hatinya, hidupnya akan dipersembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mau melayani sesama manusia dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya menantang kita semua pada pagi ini,
Ya, saya menantang kita semua pada pagi ini. Di dalam doamu, doakan satu jiwa. Satu jiwa. Satu jiwa. Kemudian engkau berkata di dalam dirimu sendiri, bahwa jiwa ini akan saya bawa kepada Kristus. Jikalau engkau sudah melakukan itu, puji Tuhan. Tuhan, jangan berpikir Tuhan lupa. Jangan pikir bahwa Tuhan buta. Tidak. Matanya memandang dari sorga dan memperhatikan setiap langkah kita. Jikalau kita melayani Tuhan, membawa satu jiwa bagi Tuhan, malaikat di sorga bertentik sorak. Nama kita, nama orang yang kita bawa itu dicatat dengan tinta emas di dalam kitab kehidupan di sorga rumah Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman ini, mendorong kita untuk kita mencintai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal kudus, Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pada pagi ini mendorong kami untuk kami dapat mempersembahkan satu jiwa bagi kerajaan Allah. Apa yang telah dilakukan oleh Andreas, apa yang telah dilakukan oleh guru sekolah minggu yang bernama Edward Kimball, itu menjadi pembelajaran buat kami. Sekalipun tidak ahli, sebagai seorang pengkhotbah besar, tapi dapat membawa satu jiwa, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan jiwa itu akan diproses oleh Tuhan. Waktunya akan tiba. Orang-orang yang kami bawa kepada Kristus akan membuat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Ada jutaan jiwa di bangsa kami, ratusan juta jiwa di bangsa kami. Kami rindu agar mereka diselamatkan. Bagaimana kalau mereka diselamatkan, kalau mereka belum mendengar berita Injil? Tolonglah kami ya Tuhan. Kami tidak punya kemampuan yang besar, tapi kami bisa berkata, teman, sahabat, om, tante, kakek, nenek, maukah engkau percaya kepada Yesus? Saya bawa engkau ke gereja, nanti engkau mendapat berkat yang luar biasa. Itu sudah cukup. Tidak perlu banyak khotbah, tidak perlu banyak kalimat, kata-kata yang sederhana, tapi kata-kata yang penuh dengan kuasa, urapan Roh Kudus. Maka orang yang mendengar perkataan kami percaya dan dibawa kepada Kristus. Oh Bapa di sorga, sadarkan kami untuk kami tidak selalu sibuk mengenai hal-hal duniawi. Bukankah ketika Tuhan datang, apa yang kami kerjakan di dalam dunia, harta yang kami simpan di dalam dunia ini, semua akan ditinggalkan, tidak membawa apa-apa ke surga. Tuhan sudah menyiapkan kepada kami tempat, pakaian, semua di seberang sana bagi kami. Bahkan kami akan hidup dari kekal hingga kepada kekekalan. Oh Bapa di sorga, urapi jemaatmu dengan kuasa Allah, supaya mulai pagi ini, hari-hari yang mendatang, mereka selalu merindukan keselamatan jiwa. Lewat doa-doa mereka atau lewat perkataan mereka, kami percaya oleh kuasa Allah, jiwa-jiwa akan dibawa kepada Kristus.
Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, perkenankanlah kami bersama-sama jemaat-Mu. Kami bawa beberapa pokok doa ini ke hadapan hadirat Tuhan. Bahwa sampai pada hari ini, virus corona masih merajalela di berbagai provinsi di Indonesia. Ada banyak orang yang sudah meninggal karena corona ini. Bahkan banyak mereka yang ada di rumah sakit atau rumah-rumah yang diisolasi. Dengan rendah hati kami datang kepada Bapa, kami berdoa. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah bangsa kami, bahkan dunia ini. Virus corona ini diangkat. Dan mereka yang sakit itu, Tuhan lawatlah mereka. Dan ulurkan tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Para dokter, bidan perawat, mereka yang telah membaktikan diri di garis depan untuk membantu dan menolong mereka yang terpapar virus corona ini. Bungkus mereka dengan darah-Mu. Teguhkan hati mereka sehingga mereka melayani saudara-saudara kami yang sakit ini dengan hati yang mulia. Obat-obat yang telah diberikan, sarana-sarana yang lain yang digunakan untuk membantu menolong mereka yang sakit ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya melalui semua pelayanan medis itu, harapan, doa dan iman kami bahwa kekasih kami ini disembuhkan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, bahkan RW RT. Tuhan urapi mereka dengan hikmat agar mereka terus bekerja dan bekerja untuk membantu dan menolong rakyat Indonesia. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kami. Itu sebabnya kami doakan supaya Tuhan kuatkan dan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, sekarang hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, warga jemaat-Mu, jemaat GKN Ebenezer Semarang, di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dari mereka yang sudah lanjut usia, dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, bayi, bahkan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Tangan Tuhan menjangkau dan memberkati mereka semua. Bila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mereka menghadapi kesukaran keuangan, Engkaulah solusinya. Tuhan, buka pintu, buka jalan bagi mereka. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Melalui siapapun mereka yang menolong jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka dengan limpahnya. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu dikala mereka bekerja. Kekuatan dan kesehatan yang prima Tuhan berikan kepada mereka semua, agar mereka tetap kuat dan sehat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diletakkan di atas pundak mereka semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa, jika Tuhan menghendaki, minggu depan jemaat-Mu sudah datang ke rumah Tuhan untuk kami mengikuti ibadah di rumah Tuhan ini. Jika Tuhan berkenan. Oleh sebab itu kami serahkan kerinduan kami ini kepada Tuhan. Tuhan menolong kami. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu menengadah ke sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.